Bapak, Ibu, adik-adik, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu lagi dalam program Sapaan Tuhan Tiap Pagi Satu Hati. Hari ini hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023. Sebelum kita mulai untuk merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 34-35 yang pada pagi hari ini akan dibacakan oleh Adik Ara dari anak sekolah minggu GKJ Condong Catur. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 34-35 yang demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepada-Mu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita perhatikan ayat lain yang termuat dalam 1 Tawarik ini, maka kita bisa membaca dan bisa kita perhatikan bahwa 1 Tawarik ini berbicara tentang sebuah pesta perayaan syukur yang dilakukan oleh Raja Daud setelah berhasil memindahkan tabut Allah ke Yerusalem, kota Daud. Keberhasilan pemindahan tabut Allah merupakan langkah besar bagi bangsa Israel sebagai bangsa yang utuh setelah mereka kembali dari pembuangan. Tujuan penulisan ucapan syukur di dalam 1 Tawarik ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memuji kebesaran dan kasih setia Tuhan, serta untuk memuji Tuhan dan bersyukur karena mereka sudah diberikan keselamatan dan kelancaran saat memindahkan tabut Allah ke Yerusalem. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bagaimana kita biasanya setelah melakukan pekerjaan-pekerjaan besar juga akan mengucap syukur atau mengucap terima kasih kepada Tuhan. Namun, ucapan terima kasih ini sebetulnya juga menarik untuk dibicarakan dan menarik untuk dilakukan tidak hanya dalam pekerjaan-pekerjaan besar, tetapi juga dalam pekerjaan-pekerjaan yang kecil dan sederhana. Melansir dari Ensiklopedia Britannica yang dimuat dalam artikel kesehatan di harian Kompas, disebutkan bahwa mengucap terima kasih setiap hari di dalam hal-hal yang kecil ternyata bisa memberikan kebahagiaan bagi seseorang selain melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti menjalankan hobi, berolahraga, bernyanyi, tersenyum, dan sebagainya. Mengucap syukur dan berterima kasih itu bisa memunculkan rasa bahagia yang itu berbicara tentang kondisi kesejahteraan emosional kita. Baik itu dalam arti sempit, yaitu hal-hal yang kecil-kecil, atau terkait dengan kondisi proses kehidupan kita yang panjang. Bersyukur atau mengucap terima kasih adalah fungsi emosi positif yang bisa memperluas dan membuka pemikiran orang, mengarahkan orang untuk berpikir lebih kreatif dan menemukan jalan keluar atau tidak mudah untuk menyerah. Atau sederhananya, ketika kita mengucap syukur atau berterima kasih, itu membuat kita menghasilkan rasa bahagia dan percaya diri
untuk melanjutkan kehidupan kita walaupun kita sedang menghadapi pergumulan. Dalam posisi yang sebaliknya adalah ketika kita menghadapi masalah, kita sering putus asa, kita sering merasa pasrah, kita sering merasa menghadapi jalan buntu. Sementara ucapan syukur dan ucapan terima kasih itu membangkitkan rasa bahagia dan itu memberikan kita jalan keluar untuk lepas dari sebuah masalah. Jadi bersyukur itu bukan untuk kepentingan Tuhan, bukan karena Tuhan ingin dipuji, tetapi itu adalah kebutuhan dan kepentingan kita sebagai anak Tuhan. Karena bersyukur itu memberikan energi yang positif untuk menemukan cara-cara bagi kita dalam mengatasi masalah dan bertahan di dalam setiap pencobaan atau pergumulan. Seperti cerita di atas, kita sering bersyukur untuk hal yang luar biasa dan menakjubkan. Namun, kita susah untuk bersyukur pada hal-hal yang kecil dan sederhana. Ada beberapa sebab kenapa kita ini sering susah untuk bersyukur. Yang pertama adalah karena kita sering membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Dan sikap ini semakin susah, terutama karena berhadapan dengan perkembangan media sosial. Di media sosial kita sering melihat seperti apa kehidupan orang lain, bagaimana kehidupan orang lain, apa yang dimiliki oleh orang lain, dan itu mungkin tidak kita miliki. Yang kedua, mengetahui bahwa begitu banyak orang lain yang mudah dan cepat mencapai sesuatu membuat kita merasa kurang beruntung. Sementara kita perlu sadar bahwa memang Tuhan itu menyiapkan proses yang berbeda-beda untuk setiap diri kita. Yang ketiga adalah karena kita tidak memiliki rasa ikhlas. Ikhlas bukan berarti menyerah atau pasrah, tetapi ikhlas adalah menerima apa yang ada dan yang telah diberikan Tuhan dan bukan mencari yang tidak ada. Artinya ketika kita tidak memeriksa diri dan menerima apa yang ada pada kita dan hanya melihat apa yang ada pada orang lain, maka disitulah kita kurang menerima atau kurang ikhlas. Ada sebuah ungkapan yang menarik dari majalah kesehatan itu yang mengatakan happy people focus on what they have. Unhappy people focus on what is missing. Jadi orang bahagia adalah orang yang berfokus pada apa yang dia miliki. Sebaliknya orang yang tidak bahagia adalah orang yang berfokus pada apa yang tidak dan belum dia miliki. Dan sebab lain kenapa kita susah untuk berterima kasih pada hal yang kecil adalah kita kadang melihat hanya pada diri kita sendiri dan kemudian merasa bahwa yang susah hanya kita. Padahal sebetulnya banyak orang lain yang jauh lebih susah dari kita dan bahkan mungkin membutuhkan bantuan kita untuk lepas dari kesusahan tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan pagi hari ini kita belajar bahwa berterima kasih bukanlah hal yang sederhana, karena begitu banyak godaan yang membuat kita itu lebih fokus kepada hal-hal yang negatif. Firman Tuhan hari ini menyadarkan kepada kita bahwa berterima kasih itu bisa memberikan energi yang positif supaya kita bertahan di dalam menghadapi berbagai pencobaan. Marilah kita akhiri renungan satu hati pada pagi hari ini dengan berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga dan mulia, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang senantiasa mendampingi kehidupan kami hari lepas hari. Kami sadar bahwa setiap hari kami selalu digoda dengan hal-hal yang melebihi dari apa yang kami miliki. Dan itu membuat kami susah untuk bersyukur dan mengucap terima kasih kepada hal-hal kecil. Padahal bersyukur dan mengucap terima kasih
memberikan energi yang luar biasa kepada kami untuk bertahan di dalam pergumulan dan pencobaan. Tuhan, ajarkanlah kami untuk selalu menyadari berkat-berkat-Mu sekecil apapun itu dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mengucap syukur dan terima kasih atas berkat-Mu itu, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa bahagia dan memiliki emosi yang positif. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.